Mas Joy, ini kan tadi kita ngomongin, tapi kan kita sebenarnya punya roadmap Mas Joy. Yang roadmapnya itu Yang 3 halaman. 3 halaman. Ini berapa nih? 1, 2, kurang atur nih. Kurang atur roadmap. Itu bukan roadmap itu bukan roadmap. Berkali-kali saya bilang apa yang sebulan atau 2 bulan lalu ya tersebar di ke grup-grup WA gitu ya. Lewat WA itu yang bentuknya PDF itu kan. Itu kan saya bilang ini katanya roadmap ya Mas Joy. Saya bilang ini bukan roadmap gitu loh. Ini cuma oret-oretan aja dari orang-orang PSSI, dari Esko yang terdesak oleh permintaan netizen karena Indonesia gagal masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau dibilang ini roadmap ya jauh dari roadmap. Roadmap itu paling enggak dibikinnya 6 bulan dengan pertemuan intens ribuan jam. Harus dengan studi. Karena apa? Nggak mungkin kita bikin roadmap tapi tidak bisa kita lakukan. Misalnya roadmapnya Indonesia akan juara Piala Asia pada tahun 2027 gitu misalnya. Misalnya dikit. Jalannya dari mana? Ya kan? Apa yang akan kita lakukan pada tim senior sekarang? Jalannya lewat mana? Kalau tim senior sekarang sebagian besar sudah tidak bisa bermain, siapa yang akan menggantikan mereka? Bagaimana menyiapkannya? Itu kan roadmap. Nggak bisa dibikin begitu saja tanpa ada indikator sukses tidaknya, tanpa tahapan-tahapannya kan nggak bisa. Jadi roadmap itu kalau mau bikin ya paling nggak 6 bulan. 6 bulan dengan studi yang sangat ketat tentang kekuatan dan kelemahan kita. Karena roadmap nggak bisa dibikin hanya ngaco, dalam arti ngawang-ngawang aja. Dan kita tidak bisa lakukan. Misalnya roadmapnya Jepang, kita lihat. Mereka membangun sepak bola dari banyak cara yang mereka lakukan, dari banyak jalur yang melakukan. Salah satunya adalah membuat kompetisi antar sekolah. Itu ya. Dari mulai SMP kalau nggak salah sampai SMA. Nanti mereka akan melanjutkan ke universitas sebagai pemain bola amatir dan sebagai mahasiswa. Bisa aja kan kita tulis begitu, tapi apa mungkin dilakukan? Nggak mungkin. Jadi roadmap itu bukan sekedar kita menunjuk satu titik, tapi juga bisa nggak kita melaksanakannya. Itu kan harus studi, gitu loh. Kita nggak bisa bikin roadmap hanya pointers, karena itu cuma semacam Sherlock yang saya bilang tadi. Oh, berarti itu bukan roadmap, Sherlock aja. Sherlock aja. Bang, PSSI bang. Kita mau ke Piala Dunia 2034 ya katanya. Kita masuk. Oke, kalau 2034 berarti mundur berapa tahun kita menyiapkan pemain pada usia menuju ke 2034 itu pada usia sekarangnya kan, usia 15 tahun atau 16 tahun. Apa yang lu mau bikin pada usia 15 tahun? Kamu mau bikin kompetisi berapa banyak di berapa kota pada usia 15 tahun? Itu adalah sekumpulan pemain nanti yang akan main di Piala Dunia 2034. Reguler katanya 2034. 2030 lolos. Ya kan, artinya kalau ada target, ada jalan. Tapi kan ini cuma target tok. Cuma dikasih Sherlock, belok kanan belok kirinya nggak ada. Susah Mas, ini ChatGPT yang gratis soalnya. Pakai ChatGPT gratis. Jadi yang kemarin disebarkan entah siapa, karena kan nggak ada yang ngaku juga itu siapa yang nyebarin. Bahkan di PSSI web official nggak ada Mas. Saya juga nggak yakin itu ada. Saya udah ngecek itu nggak ada itu. Nggak ada. Banget itu. Erick Thohir di pertemuan kedua saya udah presentasi ke FIFA soal roadmapnya. Mana Pak roadmapnya mana? Oh, sempat nanya Mas? Iya, nggak ada. Nggak Dan ada. tidak Terus dikasih teman-teman pada bingung, emang ada roadmapnya? Nggak ada. Saya sudah presentasi di FIFA. Katanya itu kejadian nyata. Saya nggak bohong. Oh wow, ini agak problem lagi. Jadi di pertemuan kedua ini seperti tadi pertanyaan di awal, pertemuan kedua lebih absurd lagi. Ternyata Pak Erick tidak bicara roadmap ke teman-teman, tapi ngeklaim. Kita boleh dong klaim bicara ke. Gak cuma ke FIFA klaimnya, bahkan ke DPR juga sempat klaim juga bahwa roadmap itu sudah dibicarakan di DPR. Lalu dibicarakan oleh siapa? Berarti kayaknya oleh Erick Jantuan ya. Jadi saya itu nggak ada, barang itu nggak ada. Kalau DBON masih ada, barang cetakannya masih ada, walaupun itu bukan blueprint lah, itu ya proyek aja gitu. Tapi barang itu ada. Roadmapnya PSSI nggak ada loh. Nggak ada. Siapa yang pernah lihat roadmapnya PSSI? Coba saya tanya Arya Sinulinga, ada nggak? Bang Arya, ditanyain dong. Beneran mana nih? Bukan yang kemarin Bang Arya. Studinya seperti apa? Ya,
langkah awalnya seperti apa, short termnya seperti apa, Ya. middle termnya seperti apa, long termnya seperti apa. Lalu langkah, kalau yang namanya roadmap apapun pasti ada langkah alternatif, ada adjustment. Kalau target jangka pendek tidak tercapai, langkah apa yang akan dilakukan gitu. Ini nggak ada. Persis yang dilakukan sama Nurdin Halid kan dulu di beberapa kali saya ketemu di TV gitu ya. Selalu ngakunya kita punya roadmap ini gini. Tapi juga bentuknya juga ada. Nggak Tipikal pernah. politisi gak sih kayak gitu? Gue punya ini nih untuk masa depan Indonesia. Tapi Nggak ada jejak zaman Nurdin Halid pun nggak ada. Bahkan kita kan nggak pernah punya memang. Tidak pernah punya roadmap sepak bola, kita tidak pernah punya blueprint pembinaan olahraga secara nasional, kita nggak pernah punya. Yang dibikin kemarin itu dengan segala maaf saya karena banyak teman saya yang terlibat juga dalam DBON itu tidak pernah ada itu sebetulnya. Tidak pernah ada studi yang betul-betul jelas olahraga Indonesia itu mau kemana, mau bikin apa, targetnya apa, nggak ada. Terus ini roadmap sepak bola juga nggak ada sebetulnya. Ya hanya 3 lembar itu yang oret-oret semalam itu. Benar ya. aduh, Pak Erik, kami tuh butuh kejelasan dari Pak Erik. Cuma bikin otoritas. Saya ngebayanginnya gini, itu mungkin 2-3 orang yang bikin gitu. Targetnya ini aja ya. Gimana? Oh ya oke gitu aja. Nah. Tapi bisa nggak? Ya nggak tahu lah, tulis aja dulu gitu. Kira-kira gitu. Jadi ya orang pasti punya persepsi masing-masing. Tapi menurut saya dengan kondisi sekarang bikin roadmap seperti itu memang memalukan. Itu loh, disgraceful ya, sangat memalukan karena sebetulnya kita punya manusia-manusia yang pandai, punya kemampuan, tapi tidak pernah diberdayakan untuk membuat roadmap itu. Gitu loh. Oke. Ini kita udah banyak banget ngomongin tentang. Tapi Erick ada satu Thohir. penasaran yang gue masih penasaran. Masalah Kanjuruhan itu, masalah itu. Jokowi kan sempat heboh nih, Mas Pak ketika ngomong di sini gitu. Nah, sekarang presidennya udah ganti, Prabowo. Kira-kira masih bisa nggak sih Kanjuruhan ini dibongkar di era sekarang? Saya kira butuh kemauan politik yang sangat-sangat keras. Karena yang saya tahu teman-teman di Malang pun sebetulnya kan masih terus bergerak. Meskipun tidak semasif 2 tahun apa 3 tahun yang lalu saat kejadian. Tapi mereka masih terus bergerak untuk mencari keadilan. Karena kan memang statusnya sekarang kan sebetulnya sudah dianggap selesai. Kanjuruhan sudah dirubuhkan, sudah diganti, bahkan pintu 13 yang sangat ikonik itu juga kan sekarang kita udah nggak bisa lihat lagi bentuknya. Jadi memang ada upaya yang sangat masif untuk melupakan kejadian itu. Jadi kalau tidak ada betul-betul perintah dari Pak Prabowo untuk membongkar itu, istilahnya disidik ulang, nggak akan mungkin. Karena itu udah benar-benar keputusan politik, udah betul-betul di ranah politik. Oke. Jadi pesimis ya Mas. Kenapa? Saya Kanjuruhan. pesimis. Saya pesimis dengan itu karena sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah kalau menurut rekomendasi TGIPF itu kan yang paling bertanggung jawab orang-orang di PSSI. Iya. Dan sementara esko-esko yang waktu Kanjuruhan itu tangannya berdarah-darah itu kan masih ada beberapa yang ada di esko PSSI. Iwan Bule sekarang Komisaris. malah dapat jabatan macam-macam kan. Kalau tidak salah Kapolda atau Kapolresnya juga lolos dari hukuman. Komandan-komandannya yang menembakkan anak buahnya, menembakkan gas air mata itu juga nggak pernah dapat hukuman apapun gitu loh. Jadi korps kepolisian sendiri merasa ini sudah selesai karena proses pengadilan yang penuh teror itu kan sudah berlangsung dan keputusannya sudah inkrah gitu loh. Jadi harus ada perintah politik pemimpin tertinggi, kalau nggak mungkin. Itu juga yang Mas Tio bilang di saat itu titik krusialnya Jokowi ternyata memilih untuk tidak atau memilih menutup mata terhadap Kanjuruhan. Karena misalnya kalau saya sebagai wartawan, saya selalu melihat gestur Jokowi. Ketika Jokowi itu ditanya soal Kanjuruhan, dia kan seolah-olah kayak gimana gitu ya. Nggak nyaman ya. Kayak seperti tidak nyaman gitu ya. Dia memang secara sadar dia memilih untuk mengabaikan 135 korban itu.
secara sadar dia lakukan. Karena perintahnya kan jelas dia jangan masuk ranah sepak bola. Kalau perintahnya Kapolri, saya minta Anda selesaikan masalah ini, yang bersalah harus dihukum, siapapun yang bersalah harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum. Kan beda message-nya, pesannya berbeda. Kalau pesannya jangan masuk ranah sepak bola kan Aneh ya. Soalnya kejadiannya di sepak bola. nah, jangan diapa-apain ya sepak bolanya ya. PSSI jangan diapa-apain ya, karena kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia loh. Itu legacy saya. Jangan diapa-apain. Perintah langsung ke Pak Mahfud. Saya ada di situ. Oh, berarti termasuk ini di basis saat itu, ini kan garisnya kalau kata Mas Jokowi, Erick Thohir. Erick Thohir mengamini atau melakukan apa yang diminta oleh Pak Jokowi untuk tidak ngurus lagi Kanjuruhan. Gitu. Erick Thohir tidak pernah sekalipun ngomong soal Kanjuruhan. Dia sama sekali nggak peduli. Erick Thohir nggak peduli Kanjuruhan. Nah, sama sekali dia tidak pernah bicara soal itu kan. Kanjuruhan. Nggak pernah. Tidak pernah. Iya. Malah kan yang ngangkat Iwan Bule jadi komisaris dia waktu jadi Menteri Nah, itu. BUMN. Malah dia ngangkat Iwan Bule. Saya bilang Iwan Bule itu tangannya berdarah-darah kasus Kanjuruhan. Karena sebagian adalah tanggung jawab dia. Karena mes komisioner di bawah PSSI bukan di bawah PT LIB tidak melaksanakan tugasnya, itu tanggung jawab PSSI, bukan tanggung jawab PT LIB. Iya. Mes komisioner yang ownernya pertandingan itu kan PSSI sebetulnya. PT LIB punya saham, tapi owner kompetisi itu PSSI. Masa PSSI-nya semua melenggang? Iya. Tidak ada satupun yang mendapatkan sanksi lah. Iya. Nggak ada.